Shalom, selamat sore dan selamat datang dalam program Pendeta Menyapa. Jumat indah menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat. Bersama saya, Pendeta Rois Panjaitan. Meski usia Timotius masih muda, tetapi ia sangat cerdas dalam menguasai banyak hal dan mempunyai latar belakang keluarga yang baik. Paulus sangat mengenal keluarga besar Timotius. Kata Paulus mengenai keluarga Timotius adalah, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eudike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Paulus tahu bahwa sejak kecil Timotius sudah mulai membaca kitab suci. Timotius selalu melatih diri sejak kecil untuk membaca Alkitab. Maka baginya adalah sebuah kerugian besar jika ia tidak membaca kitab suci setiap hari. Mengapa? Karena dengan membaca kitab suci, Timotius yakin ia semakin diarahkan untuk memperoleh hikmat dan keselamatan dari Yesus. Menurut sebuah studi nasional baru yang dilakukan oleh lembaga Barna, hanya 3% remaja di Amerika membaca Alkitab setiap hari. Studi 2016 ini yang berjudul Teen Stage of the Bible menemukan bahwa 69% dari mereka memiliki Alkitab secara pribadi, tetapi hanya sedikit yang serius mempelajari Alkitab. Sebagai orang tua, jadilah teladan iman bagi anak-anak dan didiklah mereka sedini mungkin untuk mengenal dan membaca Alkitab. Jadikanlah Alkitab sebagai buku yang pertama kali mereka baca. Jangan izinkan media sosial atau games yang mendidik mereka. Ingat, kita harus menyadari bahwa Alkitab itu bukan buku biasa, namun di dalamnya terkandung isi hati, kehendak, rencana, jalan yang indah, dan janji-janji Allah. Maka kita akan terdorong untuk mau rajin membaca Alkitab. Itu juga yang membuat Allah memerintahkan kepada Joshua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Joshua 1 ayat yang ke-8. Dan Alkitab bukanlah sebuah novel atau halaman Facebook yang cool. Bagian Alkitab yang paling baru pun sudah berusia 2000 tahun. Dan Allah berkehendak bahwa perlu ada usaha untuk mempelajarinya dan mendapat manfaat darinya. Lebih lanjut, Amsal 2 mengatakan bahwa pelajar firman Tuhan yang efektif adalah seperti orang yang mencari perak, yaitu harus ada penggalian yang serius. Demikianlah Paulus menginstruksikan Timotius untuk menjadi seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Saudaraku, apakah yang bisa kita wariskan untuk keturunan kita? Tidak semua orang dapat mewariskan harta, tetapi kita dapat mewariskan iman kepada anak cucu kita. Iman itulah yang akan memimpin anak cucu kita senantiasa hidup takut akan Tuhan dan mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Kita diingatkan akan kehidupan Yesus semasa di dunia ini. Ketika Kristus ada di dunia, dia seorang yang senang membaca Alkitab. Untuk menghadapi pencobaan, Yesus tahu bahwa yang diperlukannya adalah firman Tuhan. Perhatikan betapa tajamnya dia berkata. Perkataan pertamanya adalah ada tertulis. Dan dia mengutip bagian dari Alkitab yang berhubungan dengan pencobaan itu. Begitulah cara dia mengalahkan iblis dan pencobaannya. Dan dengan cara yang sama pula lah saudara dan saya dapat mengalahkan iblis. Karakteristik Yesus itu
adalah karakteristik dari umat Tuhan di akhir zaman. Ada di dalam Alkitab. Senang membaca Alkitab dan percaya kepadanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu yang ke-14 ayat yang ke-12. Terima kasih telah bergabung dengan program Jumat Indah Menyambut Sabat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.